Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ulan. Kakak di sini akan menemani kalian belajar online. Walaupun belajarnya di rumah aja, kalian harus tetap semangat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran baru dari kakak. Karena sekarang masih marak penyebaran virus COVID-19 atau virus corona, dianjurkan untuk kita semua agar selalu menjaga kesehatan. Berikut kakak akan bagikan tips agar kita terhindar dari virus COVID-19. Tips yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan. Tips yang kedua, kita juga harus rajin memakai masker. Tips yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter ketika kita berada di keramaian. Kemudian kita harus menjaga daya tahan tubuh, yaitu dengan makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 3. Kakak punya bacaan nih, kita baca dulu ya bareng-bareng. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Tarian yang akan ditampilkan Siti ada beberapa gerakan. Gerakan pertama memadukan antara gerakan tangan, kaki, dan kepala. Penasaran kan bagaimana gerakannya? Kita lihat gambar yang ada di layar yuk. Coba kita amati gambar pertama. Kita mulai dari posisi tangan terlebih dahulu ya. Posisi tangan kiri disimpan di bahu dan posisi tangan kanan sejajar dengan pinggang membentuk sudut 45 derajat. Ayo, sudah belum memposisikan tangannya? Kemudian jari-jarinya dilentikan ya, seperti di gambar. Lalu kita lihat posisi kaki. Posisikan kaki sejajar. Dan kemudian yang terakhir, posisikan kepala menghadap ke kanan. Sudah belum adik-adik? Sudah ya? Kita lanjut ke gambar yang kedua. Posisi tangan dan kepala masih tetap. Yang berubah hanya posisi kaki. Kali ini posisi kaki disilangkan seperti pada gambar. Sudah ya? Selanjutnya kita lihat gambar ketiga. Posisi kaki masih menyilang ya. Tetapi posisi tangan berubah. Kali ini tangan kanan yang disimpan di bahu dan tangan kiri yang sejajar dengan pinggang. Jari-jarinya dilentikan juga ya. Kemudian posisi kepala juga ikut berubah, menghadap ke kiri. Ayo, sudah benar belum gerakannya? Nah, selanjutnya kita amati lagi gambar keempat. Posisi tangan dan kepala masih sama seperti gambar ketiga. Yang berubah kali ini hanya posisi kaki. Kaki kembali disejajarkan. Nah, lakukan gerakan tari ini secara berulang ya dengan 4 kali hitungan. Gimana adik-adik? Gerakan pertama sudah bisa belum? Gampang kan gerakannya? Kita lanjut ke gerakan selanjutnya ya. Kita atur posisi lagi yuk. Coba amati gambar pertama. Kita atur posisi tangan terlebih dahulu ya. Kedua tangan diposisikan sejajar dengan pinggang. Dan jari-jarinya dilentikan juga ya, seperti di gambar. Sudah belum? Lanjut ya. Lalu kita lihat posisi kaki. Posisikan kaki sejajar. Kemudian kepalanya menghadap ke depan ya. Sudah benarkah gerakannya adik-adik? Lanjut ke gambar kedua. Di gambar kedua, posisi tangan dan kepala masih tetap.
Namun posisi kaki kali ini berubah. Tempelkan kedua ujung jempol seperti di gambar, seperti membentuk segitiga. Sudah belum? Sudah ya. Nah, di gambar ketiga itu gerakannya kembali ke gerakan pertama seperti di gambar pertama. Nah, di gambar keempat itu diulangi lagi seperti gambar kedua. Lakukan gerakan ini secara berulang ya, dengan 2 kali hitungan. Gimana adik-adik? Seru tidak tadi latihan tarinya? Kalian bisa berlatih tari di rumah bareng ayah bunda ya, atau juga bareng kakak. Kalian juga bisa mengembangkan gerakannya supaya lebih bervariasi. Nah, lihat bacaan ini ya. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Jadi ketika Siti berlatih menari, ternyata Lani memperhatikan. Ia juga ingin ikut menari bareng Siti. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Nah, kalian bisa menuliskan pendapat kalian di buku kalian masing-masing ya. Kakak beri contoh. Menurutku sebaiknya Siti mengizinkan Lani ikut menari dan berlatih menari bersama. Kenapa Siti harus mengizinkan? Karena kita itu harus hidup rukun bersama teman. Nah, ternyata Siti mengizinkan kalau Lani ikut belajar menari bersama. Coba kalian buat percakapan antara Siti dan Lani. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani ikut menari. Kemudian Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Setelah selesai membuat percakapan, kalian bisa memperagakan percakapan tersebut bersama teman dekat rumah atau bareng ayah bunda ya. Ini ada contoh percakapan dari kakak. Siti. Hai Lani. Lani. Hai Siti. Siti. Kata Rina kamu mau belajar menari ya? Lani. Iya Sit, aku kemarin melihat kamu berlatih menari, sepertinya seru ya? Siti. Seru banget dong Lan. Ya udah, besok kita belajar tari bareng ya. Lani. Oke siap. Siti. Kamu harus berani ya nanti menari di depan teman-teman. Nah, itu tadi contoh percakapan antara Siti dan Lani menurut kakak ya. Coba kalian buat percakapan Siti dan Lani di buku kalian masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa ya mengerjakan percakapan antara Siti dan Lani. Nah, kakak punya bacaan lagi nih. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Bagaimanakah cara menentukan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit? Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari, yaitu dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah adik-adik coba perhatikan bilangan 225 dan 252. Kita akan membandingkan kedua bilangan tersebut, manakah yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya itu dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, pada bilangan 225, angka penyusunnya yaitu 200-an, 20-an, dan 5 satuan. Sedangkan pada bilangan 252, angka penyusunnya yaitu 200-an, 50-an, dan 2 satuan. Nah, kita bandingkan ya nilai angka pada tempat ratusan terlebih dahulu. Nilai angka pada tempat ratusan sama ya, sama-sama 200-an ya. Kemudian nilai angka pada tempat puluhan kita lihat. Kalau pada bilangan 225, angka penyusunnya itu
20-an, sedangkan 252 angka penyusunnya 50-an. Jelas tidak sama ya. Nah, kita ulas kembali. Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200-an. Kemudian nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20 dan 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menentukan ya bahwa bilangan 225 itu kurang dari 252. Nah, perbandingan kedua bilangan itu dapat ditulis dalam bentuk simbol. Bagaimanakah simbolnya? Kita lihat ya, simbol yang pertama. Simbol ini menunjukkan bilangan kurang dari. Kemudian simbol yang kedua. Simbol yang kedua ini menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol yang ketiga itu sama dengan, menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, karena bilangan 225 itu kurang dari 252, maka simbolnya pakai yang mana? Yang paling atas ya, seperti ini. Gimana adik-adik, sudah paham kan tentang membandingkan dua bilangan? Sekarang kita berkreasi yuk. Berkreasi membuat kartu bilangan. Adapun bahan dan alatnya yaitu kertas karton bekas, bungkus pasta gigi, ataupun bisa menggunakan kertas bekas yang lainnya ya. Yang kedua yaitu spidol. Yang ketiga gunting. Nah, cara membuatnya bagaimana sih? Langkah yang pertama yaitu buatlah pola seukuran kartu. Jiplakan pada kertas karton kosong ya. Kemudian tuliskan angka 1 sampai 9 pada pola. Kalau sudah jadi, gunakan kartu bilangan buatanmu untuk bermain dengan teman sebangkumu ya. Nah, karena sekarang belum bisa belajar di sekolah, kalian bisa bermain kartu bilangan bersama ayah atau bunda atau kakakmu ya. Simpan semua bilangan di atas meja dengan posisi tertutup. Masing-masing mengambil 3 kartu. Kartu disusun menjadi bilangan 3 angka. Kemudian bandingkan kedua bilangan yang diperoleh. Nah, kalian buat kolomnya seperti ini ya. Selamat bermain. Gimana permainan kartu bilangannya? Seru kan? Pasti setelah bermain kalian lebih memahami tentang membandingkan dua bilangan ya. Sekarang kita latihan yuk. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, kakak kasih contoh ya. Bilangan 349 dengan 394. Bilangan 349 angka penyusunnya yaitu 340 dan 9 satuan. Kemudian bilangan 394 angka penyusunnya yaitu 390 dan 4 satuan. Nah, kita tentukan ya bilangan yang ratusannya. 300-an sama ya angka penyusunnya. Kemudian puluhannya yang bilangan 349 angka penyusunnya 40-an, sedangkan 394 angka penyusunnya 90. Sehingga bilangan 349 kurang dari 394. Nah, kalau ditulis simbol jadi 349 lebih kecil dari 394. Adik-adik, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.